akan membahas tentang akikah. Ada yang tahu gak sih apa itu arti dari akikah? Akikah baru dengar aku. Aku tahu Bu. Ya, silahkan Indri. Akikah itu menyembelih hewan dan mencukur rambut bayi yang baru lahir. Nah, emang benar Bu? Benar. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu akikah? Pengertian akikah. Secara bahasa, yang pertama berasal dari kata ako, yang artinya memotong atau membelah. Dan yang kedua berasal dari kata al-iko atau al-akikah, yang artinya rambut bayi yang terbaru lahir dari rahim ibunya. Nah, adapun pengertian akikah secara istilah, yaitu menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan ketika masih berusia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Bahkan juga dilaksanakan cukur rambut dan diberikan nama kepada anak yang baru lahir. Nah, jadi seperti itu anak-anak pengertian dari akikah sendiri. Oh iya Bu, aku sekarang ngerti. Akikah itu artinya memotong atau membelah, bisa juga menyembelih untuk kelahiran anak laki-laki ataupun perempuan ketika berusia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Pintar Rizky ya. Hukum akikah itu apa Bu? Apa sih hukum melaksanakan akikah? Hukum dan jumlah akikah. Hukum akikah yang disepakati para ulama ialah sunnah muakkadah atau mendekati wajib. Sunnah muakkad bagi mereka yang mampu, bahwa sebagian ulama menyatakan wajib. Maksudnya, bagi para orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, ibadah akikah dilakukan dalam bentuk ritual benar-benar bernuansa islami. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, untuk anak laki-laki, akikah dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi. Nah anak-anak, selain pengertian dari akikah, ada juga nih syarat akikah. Binatang yang akan disembelih untuk akikah haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, umurnya telah cukup, antara umur 6 sampai 12 bulan untuk kambing. Biasanya ditandai dengan pupak atau tanggalnya gigi depan. Dan yang kedua, jenis kelamin hewan akikah boleh berkelamin jantan yang sudah bertanduk atau betina, tapi tidak dalam keadaan kondisi mengandung ataupun menyusui. Nah, yang ketiga, sehat, misalnya tidak kudisan maupun memiliki penyakit yang berbahaya. Dan yang keempat, tidak boleh kurus atau cacat mutlak. Misalkan bagian telinganya tidak sempurna ataupun tuli, daun telinganya hilang, itu tidak diperbolehkan. Dan juga perlu ditambahkan bahwa binatang akikah lebih afdol jika berbulu putih, karena hal ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, darah binatang yang berbulu putih lebih disukai Allah dibanding darah binatang yang berbulu hitam legam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Penyembelihan hewan akikah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyembelih sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan dan mempertajam alat penyembelihannya. Yang kedua, menutupi tubuh dan kepala binatang yang disembelih dengan kain atau daun yang lebar. Yang ketiga, tidak memperlihatkan penyembelihan kepada binatang lainnya, karena ketika menyembelih 2 ekor binatang untuk bayi laki-laki, binatang satunya hendaknya ditempatkan di tempat yang lain terlebih dahulu. Yang keempat, mengendalikan binatang yang akan disembelih agar mudah dalam prosesi penyembelihan. Yang kelima,
Membaringkan hewan yang akan disembelih pada lambung kiri menempel ke tanah sehingga tangan kiri penyembelih berada di sebelah kepala hewan yang terletak pada arah selatan. Yang keenam, penyembelihan menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh, ketika menyembelih hendaknya membaca basmalah, membaca takbir, dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika akikati fulani fataqabbal minni. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, dari Engkau dan untuk Engkau, akikah fulan atau sebut nama yang akan diakikahi, maka terimalah akikah ini dariku. Yang kedelapan, membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, letakkan pisau dengan kuat pada leher binatang dengan menggerakkan untuk memotong saluran pernafasan dan saluran makanan tanpa lepas dari leher binatang hingga benar-benar terputus saluran tersebut. Yang kesepuluh, penyembelih harus orang muslim. Lebih baik jika seseorang yang terjaga iman dan Islamnya, serta sehat jasmani dan rohani. Khusus pada penyembelihan binatang akikah, selain sunnah-sunnah tersebut, disunahkan pula waktu penyembelihan pada saat terbitnya matahari. Penyaluran daging akikah. Tidak sama halnya dengan daging kurban yang dibagikan dalam keadaan masih mentah, daging akikah disunahkan agar dibagikan setelah dimasak, baik dengan cara walimah maupun sekedar dibagikan kepada fakir miskin, panti asuhan atau duafa sebagai sedekah, saudara dan kerabat, lingkungan sekitar atau tetangga, suku bangsa lain, dari sepertiga bagian boleh untuk dinikmati sendiri. Dengan membagi-bagikan daging akikah tersebut, khususnya kepada fakir miskin, dapat diharapkan para fakir miskin yang disedekahi daging akikah itu akan senantiasa mendoakan kebaikan kepada si jabang bayi. Apalagi kalau kita meyakini bahwa doa fakir miskin dan duafa lebih mudah dikabulkan, maka muncul harapan akan terbentuknya diri pribadi yang solih bagi bayi yang diakikahkannya semakin banyak juga. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih.